Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Cengkel, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SDN 1 Cengkel. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana atas berkat nikmat taufik hidayahnya kita dapat berkumpul dengan selamat sehat di pagi hari ini. Di sini saya akan menyampaikan kepada teman-teman Bapak Kepala Sekolah, yang mana ini tugas PKG PJOK saya tentang RTL atau rencana tindak lanjut di dalam KBS atau komunitas belajar sekolah. Ini saya menyampaikan tentang SEGAR, itu singkatan dari semangat bugar. Next. Di sini latar belakangnya, kebugaran jasmani berkontribusi pada kesehatan mental dengan mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Aktivitas fisik dapat meningkatkan mood dan kesejahteraan emosional, menjaga berat badan yang sehat, mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan hipertensi, serta meningkatkan kesehatan tulang dan otot. Yang kedua, penelitian menunjukkan peserta didik yang aktif secara fisik cenderung memiliki performa akademik yang lebih baik. Aktivitas fisik dapat meningkatkan konsentrasi, memori, dan fungsi kognitif. Yang ketiga, mengajarkan pentingnya kebugaran sejak dini dapat menanamkan kebiasaan sehat yang dapat bertahan seumur hidup, membantu peserta didik membawa kebiasaan ini ke masa dewasa. Yang keempat, sekolah memiliki fasilitas olahraga seperti lapangan, aula dengan berbagai minat dan tingkat kebugaran yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, faktanya kondisi kebugaran peserta didik setelah kemarin yang COVID-19 masih tergolong rendah, ditambah dengan kebiasaan peserta didik yang malas bergerak. Tujuan program ini yang pertama menyediakan fasilitas yang mendukung minat olahraga peserta didik. Yang kedua, mengadakan kegiatan fisik untuk meningkatkan kebugaran. Yang ketiga, mendukung perkembangan fisik peserta didik atau rapor kebugaran peserta didik. Capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Untuk memfasilitasi minat olahraga peserta didik, menyediakan ruang bagi peserta untuk mengembangkan minat tersebut dimulai pada awal tahun ajaran baru. Kita membuat angket untuk mengetahui jenis olahraga yang mereka sukai, sehingga guru dapat mempersiapkan dukungan yang sesuai. Untuk meningkatkan kebugaran warga sekolah peserta didik dan terlibat dalam perencanaan aktivitas fisik sesuai minat mereka, seperti jenis mungkin senam, giat outdoor atau fun game, mereka akan diberi tanggung jawab dalam menyusun kegiatan, termasuk menyiapkan peralatannya dan penunjukan instruktur atau wasit. Mungkin instruktur pada saat senam di depan, atau kalau wasit ketika pertandingan. Guru akan tetap mengawasi dan membimbing peserta didik. Program ini dimulai tahun ajaran baru dengan kegiatan mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan.
mendukung perkembangan murid dan membudayakan olahraga di sekolah dengan mencapai perkembangan yang optimal. Hasilnya akan dilaporkan kepada orang tua peserta didik dalam bentuk rapor kebugaran yang berisi hasil tes kebugaran serta saran tindak lanjut aktivitas kebugaran yang bisa dilakukan di rumah. Jadi nggak cuma di sekolah, bisa di rumah juga. Struktur program dan mitra. Di sini dari pelaksanaan program segar atau semangat gerak ini dimulai awal tahun ajaran baru dengan tes kebugaran awal tahun. Terus kegiatan mingguan, misal senam perjenjang bergantian, mungkin bisa yang menjadi instruktur bisa bergantian atau nanti permingguan bergantian begitu. Terus kegiatan bulanan bisa jalan sehat seluruh jenjang, berarti jalan-jalan bersama. Terus kegiatan semesteran, festival olahraga dan tes kebugaran seluruh jenjang. Dan yang terakhir kegiatan tahunan sport champion dan tes kebugaran akhir tahun seluruh jenjang yang mungkin dibuat kompetisi dan yang dapat juara mendapatkan hadiah. Mitra program ini yaitu yang bekerja sama di sini kepala sekolah sebagai pengawas program, rekan sejawat membantu jalannya program segar ini. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, di mana itu ada beberapa aset ya kalau di sekolah itu. Yang pertama itu aset dari manusianya, yaitu contohnya aset manusia itu kepala sekolah, rekan sejawat dan juga peserta didik. Yang kedua, aset fisik atau modal fisik. Di situ ada lapangan sekolah, lapangan olahraga, mungkin bisa seperti halaman atau lapangan sepak bola atau voli di lingkungan sekolah. Modal sosial itu koordinasi dengan orang tua peserta didik. Yang keempat, modal lingkungan atau aset lingkungan itu seperti udara yang bersih, lingkungan dan sejuk. Terus modal politik, di sini kebijaksanaan kepala sekolah dan program sekolah. Dan yang terakhir itu aset finansial. Di sini bisa di SDI biasanya dana bos. Lanjut. Rencana evaluasi. Rencana evaluasi ini menyeluruh akan dilaksanakan setiap semester atau akhir tahun pelajaran untuk menilai apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan umpan balik dari murid, orang tua melalui kuesioner yang koordinir oleh wali kelas. Ya nanti biasanya kita membuat kuesioner, nanti bisa dikoordinir ke wali kelas. Yang kedua, wawancara berupa refleksi secara langsung dengan beberapa murid dan rekan sejawat yang terlibat. Kemungkinan tantangannya dalam program ini, yang pertama itu cuaca buruk. Itu solusinya kegiatan dijadwalkan mingguan dapat ditunda dan dijadwalkan ulang di hari lain atau minggu berikutnya, karena kita nggak tahu kayak bulan-bulan ini kan sering hujan, kayak gitu kita bisa berganti hari. Untuk kegiatan semesteran atau tahunan, jadwal cadangan akan disiapkan sebagai alternatif. Tantangan yang kedua yaitu kegiatan sekolah yang bentrok. Solusinya evaluasi dan prioritas akan dilakukan untuk menentukan kegiatan mana yang lebih penting. Penjadwalan ulang atau penggabungan kegiatan dapat menjadi solusi untuk menghindari bentrokan. Yang ketiga, alat rusak. Solusinya jika alat rusak, misal ya seperti sound systemnya rusak, kegiatan dapat
lanjutkan dengan speaker. Kalau ada speaker, kalau tidak ada ya kita menggunakan visual yang agak keras. Perawatan rutin dan inventarisasi peralatan juga akan dilakukan untuk mengurangi resiko kerusakan mendadak. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas PKD ini tentang segera tadi ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Terus misal ada pertanyaan atau umpan balik atau penguatan, monggo saya persilakan. Monggo Kak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Ahmad, saya izin bertanya, apakah rekan sejawat berpartisipasi dalam program ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Tiara. Apa itu pertanyaannya ya? Apakah rekan sejawat berpartisipasi dalam kegiatan ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, rekan sejawat itu berandil juga dalam kegiatan ini atau berkontribusi dalam kegiatan ini. Yang pertama itu bisa mengamati ketika kita melakukan kegiatan, terus bisa mengevaluasi ketika kita melakukan kegiatan, dan juga mendampingi anak ketika anak itu malas-malasan, misal keluarganya berubah apa itu siswa yang lain bisa membantu agar apa ini program ini berjalan lebih efektif. Maka dari itu kita juga membutuhkan bantuan dari rekan sejawat ya, baik awal sampai nanti di akhir begitu. Terima kasih. Yang lain, teman-teman. Terima kasih Bapak, Ibu, Guru dan Kepala Sekolah di sini telah berkenan hadir untuk mengikuti presentasi ini, meluangkan waktunya. Saya terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.